Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita mengundang narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin yang insya Allah akan membahas tentang kajian-kajian Islam seperti biasa. Hari ini mempersiapkan Ramadan dalam bulan Sya'ban menjadi tema yang diambil, yang tentunya kita hadirkan bersama-sama. Narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin ada Bapak Haji Muhammad Mabrur LC.MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada suara sedikit cempreng. Oke, tapi kemudian juga insya Allah kita semua di dalam lindungan dan kesehatan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Besok untuk kemudian bagi kita masyarakat Banjar pada umumnya begitu ya, terutama di beberapa daerah tertentu, ini kan menjadi sebagai salah satu peringatan yang bahkan semacam menjadi sebuah hal yang wajib untuk kemudian dilangsungkan. Walaupun dalam pada prakteknya secara hukum memang kita ketahui bahwa ibadah ini memang disunnahkan. Namun bagi sebagian kita menganggap saking begitu mulianya, saking begitu istimewanya, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban atau kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban, yang tentunya juga menjadi hal yang pasti ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam untuk melakukan peribadahan yang sudah diajarkan oleh para guru kita, yang tentunya juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita mau belajar banyak mengenai hal itu, Pak. Ya. Apalagi ini kita sudah mulai mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang tidak terasa setahun sudah terlewat. Baru kemarin rasanya berbicara tentang Ramadan. Betul. Ini masuk lagi bulan Ramadan, Masya Allah. Betul. Nah, mungkin sebagai pembuka, ketika kita bicara mengenai tema kita pada hari ini, kami persilahkan dulu kepada Pak Mabrur untuk membukanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Syukur yang tiada terhingga, alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Allah berkehendak, begitu mudah Allah mengambil kenikmatan ini. Usia cepat sekali. Orang dengan cukup sakit sekali langsung terlihat posturnya menjadi lebih tua daripada umurnya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, dan kemuliaan kepada kita. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya sehingga kita masuk dalam bulan Ramadan dengan kemuliaan-kemuliaan dan dapat menggapai kemuliaan Ramadan. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Rasul yang kita cintai dan seluruh umatnya yang terus beristiqamah dan bersabar dalam amarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa mungkin kalau beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang tidak terasa juga nanti kalau hari Senin, hari Selasa kita akan masuk Maghrib, hari Selasa kita akan memasuki tanggal 15 Sya'ban. Banyak maknanya dari 15 Sya'ban ini atau nisfu Sya'ban ini. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau di Arab, di Mesir khususnya, mereka akan memasuki nisfu Sya'ban di hari ini. Hari ini nanti sore itu masuk. Nah, ini memang problem yang terus ada di tengah masyarakat kita, yaitu perbedaan matla. Jadi pemirsa tidak usah ragu-ragu bahwa pemerintah juga memperhatikan hal itu. Pada prinsipnya perbedaannya adalah sesuatu yang niscaya. Karena memang
ada beberapa hal. Pertama, bahwa memang Indonesia ini adalah negara pertama. Jadi setelah Brazil, Lautan Pasifik, kemudian Papua masuk ke Indonesia. Nah, ini negara pertama yang memperhatikan keberadaan bulan. Dan wilayah kita itu sangat luas, dari Papua sampai Sumatera, Aceh. Jadi panjang sekali. Mungkin kalau disusun dari Maroko sampai ke Saudi Arabia, itu kira-kira jarak tempuhnya yang luar biasa. Sehingga, nah, karena posisi Indonesia berada di awal, maka inilah yang pertama kali memperhatikan kedatangan bulan. Yang perlu kita pahami bahwa Saudi itu sekitar 5 atau 4 jam belakangan. Jadi kalau sekarang ini misalnya jam 5 sore, berarti dia masih jam 12 siang. Itu artinya ketika kita maghrib dan seandainya bulan itu masih kecil, maka sangat besar kemungkinan 5 jam berikutnya bulan ketika masuk di daerah Saudi Arabia, di Mesir, itu menjadi lebih besar. Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan. Sehingga ketika di Indonesia belum terlihat bulan, ketika sampai di Saudi, ketika dia maghrib mendatang, maka mereka sudah melihat bulan. Nah, ini terjadi perbedaan seperti ini. Artinya ini sesuatu yang niscaya dan kita sudah pahami, dan kita perlu membijaksananya. Yang kemudian sama masyarakat yang memakai metode hisab, supaya tidak terjadi perbedaan, maka mereka menghitung saja. Cukup seandainya di atas 0 derajat, maka dianggap itu sudah masuk bulan, walaupun bulan belum terlihat. Dan kemudian itu menjadi sama dengan mereka yang berada di Saudi. Tapi pada prinsipnya Rasulullah SAW juga dalam Al-Quran, faman syahida dalam Al-Quran soal Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat adanya kedatangan bulan, keberadaan bulan, maka berpuasalah. Dan itu kemudian diterjemahkan dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian pemerintah berkesimpulan bahwa hilal harus terlihat dengan jelas, dan kemudian kita memulai. Artinya kalau gitu kita membijaksanainya, memahaminya, bukan berarti terjadi perbedaan yang signifikan antara kita dan Saudi. Berarti kita seandainya mereka sudah misalnya hari Rabu, hari Selasa ini tanggal 15 Sa'ban, kemudian kita terlambat. Tidak demikian. Ini memang problem masyarakat dunia. Sampai sekarang umat Islam belum ada kesepakatan di mana titik tengah dunia. Kalau untuk Masehi, mereka sudah sepakat Greenwich itu titik tengahnya. Sehingga penghitungan hari dan bulan itu menjadi berpatokan di situ. Nah, walaupun itu terjadi perbedaan juga, pernah terjadi, dan itu yang disampaikan oleh Hasyim Muzadi, bagaimana beliau bercerita ketika beliau berada di Jepang, kemudian beliau berangkat ke Amerika. Nah, Jepang dan Amerika ini terjadi perbedaan hari. Sehingga ketika dia berangkat ke Amerika, ternyata di sana masih belum berganti hari. Misalnya tanggal 24, di sana masih tanggal 23. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebenarnya problem ini terjadi pula di metode Masehi. Dan pernah ada yang menelpon, "Mah, anak Pian sudah lahir ketika di Jepang." Tanggal berapa waktu itu? Tanggal 1. Padahal di Amerika masih tanggal 30. Nah, ini terjadi perbedaan seperti itu. Berarti lahirnya besok hari. Nah, ini. Jadi sebenarnya di dalam perhitungan Masehi pun ada terjadi perbedaan. Karena memang bagaimanapun dunia kita bulat, dan itu menjadi sesuatu yang niscaya. Artinya tidak ada masalah. Artinya memang kalau demikian perbedaan, artinya Ramadan seandainya atau Idul Fitri seandainya itu terjadi perbedaan, artinya hari dimulai di tempat di mana hari raya itu dimulai. Misalnya tanggal 1 hari Rabu, hari Selasa itu sudah masuk di Mesir, artinya dari tempat itulah dimulai hari tanggal 1-nya. Maka Mesir, kemudian Maroko, kemudian Brazil, sampai kemudian Indonesia mengikuti hari setelahnya. Nah, kira-kira begitu pembijaksananya. Artinya tidak perlu ragu-ragu bahwa tidak ada yang kadang-kadang ini berarti tanggal 2 kita berpuasa, tidak. Sehingga terjadi perdebatan yang mungkin tidak berkesudahan, begitu ya, Pak, sudah.
prinsipnya kalau mereka yang memakai prinsip ru'yat, artinya mengikuti pemerintah yang melihat ru'yat, melihat dan memperhatikan kejadian yang ada di dalam bulan. Kalau mereka yang memakai hisab, cukup mereka menghitung bahwa oh ternyata secara logika, secara ilmiah terbukti bahwa bulan posisinya di atas 0 derajat, maka itu sudah cukup. Ya, itu masing-masing bisa disepakati. Nah, ini kemudian kita berbicara tadi karena kenapa begitu, karena di Mesir 15 Sya'bannya itu hari ini, nanti sore. Nanti sore, bukan nanti sore, mungkin nanti malam jam 5, jam 12 malam mereka akan memperingati Nisfu Sya'ban. Oke, jadi Kita, 1 hari sebelumnya kemudian juga sudah dilangsungkan Nisfu Sya'ban. Nah, nanti kita akan juga membahas berkaitan dengan Nisfu Sya'ban ini sendiri seperti apa, terutama dalam kaitannya persiapannya. Ini menjadi titik awal mungkin bagi sebagian kita yang kemudian juga ingin mempersiapkan diri memasuki dan menjelang bulan Ramadan. Banyak hal yang kemudian juga dipersiapkan, bukan hanya terkait dengan ibadah ataupun juga kondisi dari tubuh sendiri, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya tradisi, yang tentu juga tidak lepas dari masyarakat kita, masyarakat Banjar. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, menghadapi insya Allah kemudian juga Nisfu Sya'ban yang tentunya juga menjadi persiapan bagi kita semua dalam hal peribadahan, kemudian juga dalam melakukan berbagai persiapan. Kita nanti bahas juga berkaitan dengan apa saja yang mungkin secara keseluruhan memang setiap tahunnya kita langsungkan, namun tidak ada salahnya untuk kemudian kita menguliti apa saja yang kemudian juga menjadi hikmah, terutama di dalam sholat tasbih, begitu Pak ya. Betul. Kemudian juga membaca surah Yasin 3 kali dengan berbagai niat yang kemudian juga berbeda-beda, hingga sholat hajat, sholat witir, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi di mana persiapan bulan Sya'ban yang kita tahu begitu luar biasa. Betul. 3 bulan yang kemudian juga disebutkan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini sendiri menjadi bulan yang istilahnya ditandai betul oleh umat Islam untuk kemudian meningkatkan diri, harusnya, terutama dalam peribadahan. Ya, semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mengusahakan untuk itu semua. Tapi kalau kita bicara mengenai Nisfu Sya'ban, Pak, apa yang kemudian juga ingin dan harusnya kita persiapkan? Tadi disebutkan ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan Nisfu Sya'ban tengah. Apa maknanya? Ini yang diingatkan beberapa ulama bahwa kita sering mengabaikan Nisfu Sya'ban. Sya'ban maksudnya secara khusus. Yang uniknya bulan Sya'ban ini di tengah diapit oleh 2 bulan mulia. Bulan Rajab adalah bulan suci yang termasuk 4 bulan haram, yang dihormati, yang mulia, yang suci lah. Jadi bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban ada di tengah-tengahnya. Nah, ini yang kadang kita kurang menyadari hal ini. Bulan Rajab otomatis itu sudah ada peristiwa yang sangat agung dan besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau pemirsa kembali beberapa bulan yang lalu, di mana bulan Rajab ini adalah bulan yang kita diberikan keyakinan penuh terhadap ajaran-ajaran tentang sesuatu ghaibiyat, tentang keberadaan Allah, di mana Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, kemudian tentang surga dan neraka. Ini bulan Rajab, kemuliaannya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ada 4 bulan yang haram, yaitu bulan Rajab yang sendirian, yang selebihnya adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram yang berdampingan. Rajab sendirian. Jadi Rajab ini menjadi sesuatu yang mulia. Kemudian setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan Ramadan yang luar biasa. Jadi Nisfu Sya'ban itu berada pas di tengah-tengahnya. Memang ulama memahami betul bahwa memang
kalau kita runut kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah nisfu Sya'ban ini, tidak banyak hadis yang memiliki kualitas yang sangat baik. Ada beberapa hadis dan beberapa itu ya ada beberapa macam riwayat tentang cerita tentang nisfu Sya'ban ini. Beberapa itu masih dikategorikan hadis yang dianggap lemah. Tetapi dalam kaidah hukum, dalam kaidah hadis, ketika sebuah konsep ajaran itu disebutkan dari berbagai riwayat, ada macam-macam riwayat dan bercerita dengan satu topik yang ada kemiripan dan kesamaannya, kalau dalam istilah hadis itu, maka hadis yang lemah ini ketika dia banyak berkumpul menjadi naik derajatnya, menjadi disebut dengan hasan li ghairihi. Dia menjadi baik karena beberapa riwayat yang mendukung cerita itu. Maka itu menjadi satu poin tersendiri. Di samping itu, nisfu Sya'ban itu menjadi tradisi amalan dari para sahabat, tabi'in, terus ulama-ulama di setiap periode, di setiap masa. Nah, ini semakin menjadi penguatan. Maka dapat disimpulkan bahwa amalan-amal ini tidak menjadi lemah sama sekali, walaupun juga ada beberapa hadis atau riwayat-riwayat yang memang itu memiliki kedudukan yang sangat lemah. Ada, tapi itu bukan berarti lemah ini menjadi semuanya menjadi hadis yang lemah, tidak. Karena beberapa hadis dan riwayat yang disebutkan ini kemudian hadis ini menjadi hasan li ghairi, karena kita tahu derajat yang tertinggi adalah mutawatir, kemudian dari segi perawinya itu adalah sahih, kemudian di bawahnya lagi ada hasan, kemudian di bawahnya dhaif. Dhaif ini kok bertingkat-tingkat. Ada yang mu'allaq, mu'dhal, dan sampai paling bawah itu yang maudhu'. Nah, ini yang tidak bisa kita pakai sama sekali. Hanya hadis yang dibuat-buat. Nah, hadis tentang riwayat tentang Sya'ban ini banyak sekali, dan menjadi kesimpulannya menjadi naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Nah, apa yang terjadi di bulan, jadi tadi kemuliaannya dia berada di tengah-tengah. Nisfu Sya'bannya pas di tengah-tengahnya. Nah, itu. Ini menjadi nilai tersendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah berpuasa di bulan pada hari nisfu Sya'ban ini karena apa? Beramalan di hari nisfu Sya'ban ini karena apa? Karena beliau ingin bahwa ketika amal itu disampaikan kepada para malaikat dan Allah, maka pada saat hari itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya itu simpel. Kita ujian SD, SMP, SMA itu kan, ketika ijazah kita yang tercantum itu nilai kelas 1 kah, kelas 2, kelas 3 kalau SMP, SMA yang tercantum dalam ijazah ya, pasti nilai kelas 3 kalau SD di kelas 6-nya, kalau SMP di kelas 3 kelas berapa, kelas 9 ya, kelas 9 sekarang, kalau SMA kelas 12 nilai terakhir itulah yang tercantum di dalam ijazah. Logikanya seperti itu simpelnya. Artinya kata Rasulullah, saya ingin bahwa ketika amal itu diperlihatkan, disampaikan, dilaporkan, ya ibarat kata itu kalau misalnya amalan kita tuh 1 tahun penuh ini kadang-kadang ya manusiawi, ketika ada bolong, ada lupa, ada ingat, ada lalai, kemudian kita beribadah, maka ada baiknya ketika di akhir lembaran itu menjadi amalan-amalan kebaikan semuanya. Nah, itulah kemudian menjadi amalan kita ketika malam nisfu Sya'ban, maghrib kita mulai, kita tadi disebutkan, kita membaca Yasin 3 kali, kemudian kita melaksanakan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini menjadi spesifik, kenapa? Karena memang ini ada amalan para malaikat. Jadi apa yang dikerjakan malaikat? Kan pekerjaan banyak sekali. Setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas membagi rizki, misalnya malaikat-malaikat Mikail, kemudian malaikat pemberikan rahmat sudah selesai mengerjakan, dan seperti malaikat Israfil, ngapain sekarang? Kan tugasnya hanya meniup sangkakala. Kalau sangkakalanya belum ditiup, apa yang dilakukan? Kan ada pertanyaan-pertanyaan lucu seperti itu. Ya,
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan dalam ayat yang lain banyak sekali mereka bertasbih. Artinya tasbih ini adalah amalannya para malaikat. Maka di dalam sholat tasbih pun kita melaksanakan seperti itu. Yang jumlahnya adalah 300 tasbih. Di rakaat pertama 75 tasbih. Rakaat kedua 75 tasbih. Rakaat ketiga 75 sampai 4 rakaat. Semuanya total menjadi 300 tasbih. Ya mungkin nanti perbedaannya hanya ada yang 15 sekali, selain itu dalam setiap gerakan 10. Artinya memang kalau yang tidak terbiasa beribadah agak berat ini 10. Tapi kalau orang yang terbiasa beribadah merasa kedekatan kepada Allah, nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan di dalam amalan, nah pesan Rasulullah, pesan para sahabat, pesan para ulama, maka jangan sampai hari nisfu Sya'ban itu kita melakukan sesuatu yang bersifat duniawi. Agar apa? Catatan-catatan kita, catatan terbaik. Maka tidak hanya berhenti di dalam membaca surat Yasin dengan niatnya, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tasbih. Tidak berhenti sampai di situ. Nanti tengah malam juga ketika kita bangun, misalnya kita sholat tahajud, kan sebelumnya nggak pernah sholat tahajud, itu mumpung kesempatan ini kita setidaknya paling tidak itu kesempatan melaksanakan sholat tahajud. Apalagi juga persiapan untuk sahur biasanya. Nah kemudian seperti disampaikan dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah kenapa berpuasa di bulan tanggal 15 itu ya karena ingin bahwa ketika amalan itu disampaikan, seluruh amalan hari itu adalah amalan terbaik yang diinginkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini juga persiapan kita melatih diri untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya dengan luar biasa begitu banyak riwayat yang kemudian juga menyebutkan, dan kemudian juga ini analoginya tadi sudah disampaikan bahwa betul ketika kita bicara mengenai peribadahan, apalagi catatan amal baik begitu ya, alangkah lebih eloknya ditutup dengan kondisi di mana kita melakukan peribadahan yang insya Allah mendatangkan keberkahan dan juga kebermanfaatan bagi kita dan keluarga. Banyak dari kita yang melakukannya memang secara berjamaah, ya, baik dilangsungkan di masjid-masjid, musola, di beberapa rumah, ataupun juga bahkan di dalam keluarga sendiri dengan berbagai alasan. Begitu ya, karena mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu semua, sejauh mana sebenarnya ibadah ini dinilai dan bernilai begitu di mata Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam membangun yang namanya kepercayaan diri kita untuk terus melakukan peribadahan yang insya Allah mendatangkan keberkahan. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Menyiapkan diri untuk bulan suci Ramadan tentu menjadi hal yang paling utama untuk diri kita. Terkadang memang selama 1 tahun kita lupa bahwa bagaimana caranya untuk berpuasa. Walaupun memang ada ajaran untuk kita puasa Senin, Kamis, dan itu memang tidak semua dari diri kita yang kemudian juga melaksanakannya. Begitupun juga dengan amalan-amalan yang bisa jadi kita lalai dalam mengerjakannya, terutama dalam peribadahan, ibadah bernilai sunnah yang kemudian juga Allah tambahkan pahalanya begitu. Di waktu-waktu yang mulia, kemudian juga dalam pengerjaan yang insya Allah sesuai dengan tuntunan-tuntunan para aulia yang sudah mengajarkan dari kita masing-masing begitu Pak. Artinya kalau kita boleh simpulkan sekali lagi, mungkin ini sebagai penyegaran ya. Betul. Karena ini kan untuk persiapan melaksanakan di maghrib nanti untuk melangsungkan sholat yang namanya sholat maghrib berjamaah, kemudian juga membaca surah Yasin bersama-sama begitu ya, dengan niat yang berbeda-beda.
Niat yang pertama biasanya kita juga meminta berbeda dengan niat yang kedua, berbeda juga dengan niat yang ketiga. Tapi kalau kita boleh simpulkan, ini tidak lain tidak bukan untuk keperluan diri kita dan kebaikan dunia wal akhirat begitu. Salah satu yang ditekankan apalagi di dalam membaca surah Yasin yang ketiga itu kan minta dimatikan dalam husnul khotimah. Karena itu tujuan utama. Tujuan yang paling utama untuk diri kita. Sepanjang apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, dengan gelar profesor sekalipun, kalau tidak husnul khotimah buat apa? Betul. Nah, itu yang kemudian juga terus kita panjatkan. Apalagi panjang umur pun juga menjadi hal yang sering kali kita doakan untuk beribadah. Panjang umur untuk beribadah. Betul. Ada yang panjang umur untuk kemaksiatan. Betul, naudzubillah min dzalik. Nah, dengan kondisi seperti ini kita lakukan penyegaran sekali lagi, Pak, bahwa sholat maghrib berjamaah ini bisa dilangsungkan di musola, kemudian juga di masjid. Pak ya. Karena kalau ini tidak kan bisa di sendirian pun nggak ada masalah. Sendirian pun sebenarnya tidak masalah. Cuma walaupun ketika kita lakukan berjamaah itu menjadi pahalanya menjadi dikalikan 27 kali lipat. Dikalikan 27 kali itu lipat. Enggak. Betul. Apalagi mungkin ya bagi anak laki-laki yang mungkin orang tuanya lagi sakit dan ingin sekali dipimpin begitu ya. Nah, mungkin di rumah bisa menjadi alternatif untuk bisa dilangsungkannya secara berjamaah bersama keluarga di rumah samping itu tadi. Mengikatkan bonding ya, ikatan betul supaya lebih akrab. Betul. Jadi sholat maghrib berjamaah kemudian melangsungkan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dengan niat yang kemudian juga berbeda-beda itu tadi. Lalu kemudian juga kita biasanya menunggu sholat Isya begitu Pak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sering kali Pak. Apakah memang boleh dilangsungkan sholat tasbih kemudian juga sholat hajat itu sendiri sebelum sholat Isya atau harus setelah sholat Isya begitu Pak? Ya, kalau masalah waktu, karena prinsipnya bahwa itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Artinya sholat hajat, sholat tasbih itu tidak terikat dengan waktu. Beda dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ba'diyah subuh ya hanya qobliyah subuh hanya sebelum subuh. Kemudian ba'diyah zuhur ya setelah zuhur, atau sholat duha di waktu duha. Sholat dan sholat waktunya khas terbatas dengan waktu. Tetapi untuk sholat hajat dan sholat tasbih ya ini tergantung bagaimana pelaksanaan sebelumnya. Misalnya ketika sudah selesai lebih awal membaca surah Yasin itu tadi. Kenapa kemudian azan dilantunkan ya mau tidak mau harus sholat dulu. Tapi kalau misalnya memang masih ada jeda dan masih sambil menunggu daripada melakukan aktivitas yang mungkin di luar dari peribadahan gitu kan, nonton TV misalnya. Atau mungkin setelah selesai semuanya selesai, karena ada waktu daripada kosong nanti bisa bubar lagi, bisa mungkin bisa buang air, bisa batal lagi, panjang lagi ceritanya. Oke, jadi sebenarnya tidak mengikat waktunya. Begitu Pak ya. Biasanya tergantung imamnya sih bagaimana dia biasanya dia sudah men-setting bagaimana kecepatan membaca Yasinnya, membaca doanya itu juga ada. Betul. Atau surah-surah yang kemudian juga dibacakan ketika mengimami sholat itu tadi itu juga, gitu wiridnya juga itu biasanya sudah difahami oleh imamnya. Jadi memang sholat tasbihnya itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. 2 kali salam karena dilakukan pada malam hari. Dilakukan dengan 2 malam. Jadi sholat tasbih ini dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa lakukan kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa setiap minggu, kalau tidak bisa setiap bulan, kalau tidak bisa setiap tahun. Dan waktunya kapanpun? Kapanpun. Dan kalau tidak bisa, seumur hidup sekali barang. Ya kalau kata orang itu begitu, seumur hidup sekali. Artinya betapa pentingnya kita melaksanakan sholat tasbih. Ya artinya kalau kan seumur hidup sekali tahun kemarin, kenapa tahun ini nggak kita lakukan? Karena sangat-sangat mulia, karena itu tasbih itu kan kita mengucapkan kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Ini luar biasa maknanya. Allah tuh terlepas ketika kita mengucapkan, disebutkan dalam Al-Quran subhanallah sabbahalillah,
itu artinya bahwa Allah terlepas dari segala kekurangan apapun seperti yang dimiliki oleh manusia atau makhluknya. Kekurangan apapun. Kalau kita bisa lapar, Allah tidak mungkin lapar. Kalau kita bisa ngantuk, Allah tidak mungkin mengantuk. Kalau kita lengah, kalau kita kadang adil, kadang tidak, kadang derman, ini Allah tidak mungkin terlepas dari segala kekurangan itu, kira-kira seperti itu. Baik, artinya memang betul-betul kita menghambakan diri dan betul-betul mengagungkannya dengan kondisi di mana kita banyak belajar itu tadi ya Pak ya. Nah, rangkaian ini semuanya dari amalan kemarin bulan Rajab ya. Di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Semuanya ini adalah tujuan utamanya adalah agar at-ta'alluq billah. Kita ketergantungan kita kepada Allah itu semakin kuat. Bagaimana kita di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, katakan bahwa Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak ada beranak, tidak diperanakan. Jadi Allah tidak ada di bawahnya, tidak ada di atasnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, di samping-sampingnya yang setara dengannya tidak ada. Jadi Allah hanya murni Allah. Allah hanya Allah. Ini ingat, ahad itu bukan satu. Bukan tunggal. Kalau satu pasti ada dua. Akan ada tiga. Tunggal ada tunggal putra, ada double. Nah, single double gitu kan. Kalau esa tidak ada lagi angka yang menyebutkan dua itu berdua itu nggak ada. Esa hanya satu-satunya, kira-kira begitu. As-samad tempat kita bergantung. Nah, seluruh bulan ini bagaimana kita menggantungkan diri kita, menggantungkan harapan kita, menggantungkan tujuan kita, menggantungkan segala apa yang terkait dengan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Itu intinya. Yang kemudian juga bisa jadi itu dibacakan ketika melangsungkan sholat hajat pada sujud terakhir begitu Pak ya. Betul. Yang insya Allah juga atas kebaikan di dunia wal akhirat itu yang menjadi tujuan utama. Nah, ini rangkaian Rajab, Sya'ban, Ramadan, nanti kemudian ditutup dengan Idul Adha. Itu rangkaian peribadatan yang bagaimana kita menjadikan hidup kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Ramadan, ini karena kita akan mempersiapkan Ramadan. Yang harus kita pahami sekarang, sebelum kita masuk Ramadan, kita harus tahu apa sih yang kita cari di bulan Ramadan itu. Apa yang kita cari, targetnya. Jadi berulang, mungkin ini pengulangan, tetapi untuk penegasan saja. Di dalam cerita Ramadan itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. 3, 4, 5, 6, 7, 5 ayat. Nah, seluruh ayatnya bercerita Ramadan kecuali satu ayat 186. Apa ayatnya itu berbunyi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Aku menjawab seluruh pertanyaan, menjawab seluruh permintaan hamba-hambaku ketika dia meminta. Maka hendaklah dia memenuhi panggilanku, termasuk berpuasa ini. Fal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Ini persiapkan kita Ramadan. Jadi ayat ini tidak terkait sama sekali dengan Ramadan. Tidak berbicara tentang hukum-hukum Ramadan, tidak berbicara, kan berbicaranya ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Aku menjawab doa seluruh hambaku. Gak ada hubungannya. Ayat sebelumnya bercerita tentang bagaimana berpuasa, ayat setelahnya pun tentang hukum bagaimana ketika terjadi pergaulan atau hubungan suami istri setelah di bulan Ramadan. Disebutkan di ayat setelahnya. Ayat ini berbeda. Di tengah-tengah cerita Ramadan, hukum-hukum Ramadan, dia nempel bercerita tentang doa. Maka ulama menafsirkan ayat ini justru inilah inti daripada bulan Ramadan. Apa intinya? Ketika hambaku bertanya kepadaku, aku dekat. Biasanya di ayat-ayat yang lain Allah berfirman, wa idza yas'alunaka, mereka bertanya. Maka Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad. Kalau mereka bertanya, katakan wahai Muhammad. Selalu begitu.
Ketika mereka bertanya, katakan wahai Muhammad, selalu begitu. Tapi untuk cerita Ramadan berbeda sama sekali. Ketika hambaku bertanya tentang aku, Allah langsung mengambil hak jawab itu. Tidak memerintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad katakan aku dekat, enggak. Langsung Allah menjawab, aku dekat. Artinya bulan Ramadan adalah bulan kita bermesraan kepada Allah. Bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang spesifik lagi, kenapa begitu mulianya Ramadan. Jadi kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat beribadah di bulan umroh. Jadi waktu itu, waktu saya muda dulu, waktu kuliah tahun 92, itu melihat bagaimana terjadi perubahan. Waktu itu muda. Jadi kalau namanya mencium Hajar Aswad itu kira-kira kapanpun bisa. Karena kita tahu triknya, ada strateginya juga bagaimana agar bisa sampai dan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini kan kata Umar, wahai Hajar Aswad engkau tuh batu hitam. La tanfa' wa la tadur. Tidak ada manfaatnya, memberikan manfaat kepada aku, tidak memberikan mudarat. Laula, kalau seandainya aku tidak melihat Muhammad Rasulullah itu mencium engkau, aku tidak akan mencium. Tapi apa hikmahnya? Karena itu adalah bagian daripada batu surga yang ditempatkan di dunia. Untuk membuktikan bahwa surga itu ada loh, batunya sudah ada. Nah, jadi saya waktu kemarin melihat betapa orang harus berdesak-desakan, sikut-sikutan untuk mencapai Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad, untuk mendapatkan kemuliaan mencium Hajar Aswad. Ke tempat lain, multazam, pintu. Di situ kita mengetuk, istilahnya itu kita menggedor rumah Allah, pintu Allah. Ya Allah kami memohon. Nah kira-kira gitu. Kalau ada orang meminta pertolongan datang ke rumah kita dan mengetuk rumah kita, kan langsung kita ijabah gitu. Dan itu yang melihat banyak sekali juga orang. Masa melihat ke multazam tempat yang setengah lingkaran itu orang antri juga luar biasa. Kemudian di tempat yang lain raudhah. Raudhah ini unik. Kalau dulu jejal-jejal, yang sekarang ini kita harus daftar. Mungkin kalau jemaah pemirsa mau memasuk raudhah, biasanya travel memberikan kesempatan sekali. Nah, selain itu kita bisa mendaftar lewat aplikasi. Saya berpikir, kalau saya mengerti aplikasi, bagaimana orang yang tidak mengerti aplikasi? HP-nya HP, apa katanya HP... Bukan Android. Bukan Android yang dulu, itu nggak mungkin bisa mendaftar. Jadi untuk beribadah, itu banyak prasyaratnya. Apalagi haji. Haji hanya orang-orang yang punya dana cukup. Sekarang 60 juta. Kalau nggak punya dana cukup, dan 60 juta itu pun untuk tergolong dengan waktu yang sangat lama menunggu. Iya, menunggunya. Itu 40 tahun. Kira-kira kalau usia saya 50 tahun, 40 tahun, 90 tahun sudah nggak bisa bergerak juga. Hampir mustahil. Atau kalau mau juga yang 300 atau 250 juta ONH. ONH fulus namanya, bukan plus ya, fulus. Itu harus punya uang dana sekian. Artinya untuk beribadah punya prasyarat. Tadi untuk mencium Hajar Aswad harus kuat. Terpaksa harus mensikut orang, mau tidak mau. Harus antri. Untuk masuk raudhah harus daftar di nusuk. Untuk haji harus punya uang. Di samping punya uang, kalau kekuatan juga, waktu juga kalau sibuk. Nah, ada prasyarat. Jadi memang surga mahal. Kalau kita mau bersedekah, beribadah dengan sedekah, harus punya uang. Kalau kita mau berpuasa, harus sehat. Nah, jadi kalau saya berpikir untuk mencapai surga, ada beberapa persyaratan yang agak sulit ya. Haji sulit, karena nggak punya uang nggak bisa berangkat haji kita. Tapi di bulan Ramadan, Allah memberikan kemuliaan kepada siapapun. Siapapun. Kamu punya uang, silahkan bersedekah. Kamu tidak punya uang, kamu bisa berzikir. Tidak perlu persyaratan harus kuat. Tidak persyaratan harus daftar haji, daftar umroh, harus mengetri Android. Engkau pintar, engkau bisa masuk ke dalam surga. Engkau bodoh pun, maaf. Engkau tidak mengerti apapun. Tahunya beramalan aja sudah.
zikir di baritul guru ini diamalkan, tahunya itu aja. Walaupun kita nggak mengerti sekalipun, bahkan ketika kita membaca Al-Quran, mungkin mayoritas nggak membaca, tidak paham artinya. Tidak mesti harus paham artinya. Cukup membaca, maka setiap huruf itu ada pahala di sisi Allah. Artinya Ramadan itu semuanya terbuka. Itulah baru terrenyuh saya. Oh ya Allah, Allah membuka pintu surga dan mempersilahkan umatnya dari pintu mana yang dia inginkan. Masya Allah, itu yang kemudian juga menjadi harapan bagi kita semua. Dan semoga kita semua sampai di bulan Ramadan hingga akhir nanti tentunya, yang menjadi harapan bagi kita semua. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Suara, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Terutama pada kesempatan kali ini kita sudah berada di tengah-tengah di bulan Sya'ban yang insya Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semua di dunia maupun juga di akhirat kelak. Berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan, begitu banyak hal yang kemudian juga diinginkan. Hajat-hajat terutama untuk bisa istilahnya menjadi bagian yang dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah, begitu itu yang kemudian juga diharapkan oleh seluruh umat Islam rasanya. Tapi kalau kita bicara mengenai peribadahan yang kemudian juga dilakukan sedemikian rupa ikhlas di bulan Ramadan, bahkan mendatangkan pahala layaknya orang berpahala umroh begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang kemudian juga harusnya kita persiapkan di 15 hari ke depan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini sendiri? Baik, jadi jangan sampai kemudian ketika Ramadan datang kita gagap apa yang harus kita lakukan. Waktu terus berjalan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, yang harus kita perhatikan adalah apa yang harus kita persiapkan, sehingga ketika kita masuk Ramadan kita sudah siap. Nah, itulah kemudian kenapa ada nisfu Sya'ban ini. Nisfu Sya'ban kita mempersiapkan, melatih diri. Kalau bisa berpuasa, kalau nggak bisa ya sudah nggak masalah. Tapi setidaknya kita sudah bulatkan tekad untuk menggapai sesuatu. Yang kemudian adalah lakukan target-target, rencana-rencana. Karena kalau kita hanya datang di bulan Ramadan tanpa target dan tanpa tujuan, tanpa persiapan yang matang, maka tidak mustahil nanti seperti diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, raghima anfu rajulin, hancur hidung seseorang atau hancur seseorang itu kalau salah satunya itu ketika datang Ramadan belum diampuni dia. Ya karena apa masalahnya? Kita datang Ramadan datang, kita berpuasa seperti orang berpuasa, tapi tidak ada target, tidak ada tujuan, tidak ada rencana, tidak ada sesuatu yang diprioritaskan, maka akan melewati Ramadan ya seperti itu aja. Maka kita harus persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Jadi tadi targetnya, misalnya tentang bacaan Al-Quran. Kalau memang kita sudah bisa membaca Al-Quran, target khatam setidaknya sekali, kalau bisa 2 kali, sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun Ramadan syahrul Quran. Kemudian ibadah artinya ya zikir. Mungkin kalau misalnya kita nggak punya, bikinlah apa yang harus kita baca dalam sehari, kita targetkan 100, misalnya istighfar 100 kali, Rasulullah sholawat. Jadi ada yang menjadi paket itu istighfar, sholawat dan tahlil. 3 itu istighfar, sholawat dan tahlil. La ilaha illallah, mau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bagus. La ilaha illallah pun itu cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad juga. Kalau mau lebih lengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu bagus lagi. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim. Itu kita mulai tulis atau kita masukkan dalam, kita targetkan. Karena apa? Kalau tanpa target nggak bakal semuanya itu akan tercapai. Kita fokus, nanti habis subuh atau habis tarawih kita membaca Al-Quran, kita siapkan Al-Quran terbaik. Nah,
membeli pakaian. Nah, persiapkan sejadah yang terbaik. Ini bukan promosi untuk yang mereka jualan sejadah ya. Tapi setidaknya ketika kita beribadah itu ada ketenangan, kenyamanan. Beri parfum yang kita senang apa. Sehingga kita bersemangat. Supaya mencium hablumnya itu ingat. Ini dalam rangka apa semuanya ini? Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ayat tadi kita sebutkan, fa inni qarib, Allah itu sudah dekat kok dengan kita. Cuma masalahnya apa? Kita sudah dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Sudahkah kita mendekatkan diri atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah yang menentukan nasib kita. Nah, itulah kenapa Ramadan itu dihadirkan oleh Allah. Di samping untuk memberikan kemuliaan, membersihkan tempat surga bagi kaum muslimin siapapun. Nah, tadi yang ulun sampaikan bahwa jadi untuk menggapai surga Allah tidak perlu prasyarat. Mau bekerja harus ada ijazah. Nanti setelah punya ijazah selesai kuliah harus daftar ujian. Nanti ujian menjadi PNS di antara 1000 orang dicari cuma 5 terakhir. 5 itu juga nanti berguguran menjadi 2. Seleksinya sangat susah. Untungnya surga tidak memiliki prasyarat harus punya ijazah, tidak prasyarat harus pintar, tidak prasyarat harus kuat. Semuanya itu bisa diabaikan. Masalahnya apa? Mau atau tidak mau. Maka kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali dia yang nggak mau. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa mungkin ada orang yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, ada. Kata Rasulullah, siapa mereka? Kata sahabat, faman ata'ani, barang siapa mengikuti aku, mentaati aku, dakhalal jannah. Faman asani, nggak mau, faqad aba, dia enggan dan dia masuk ke dalam neraka. Jadi surga itu terbuka. Mau beramalan, mau kita tidak punya baju bersih, maksudnya tidak punya baju yang bagus, baju yang tidak najis pun kotor, maksudnya yang penting layak. Walaupun baju sudah 3 tahun, 5 tahun, tapi itu layak dipakai. Itu juga bisa dipakai untuk beribadah. Sejadah bisa juga dipakai untuk beribadah. Semuanya artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah. Untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan Ramadan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bermesraan kepada Allah, dan untuk menggapai surga Allah. Dan juga doa-doa terbaik perlu kita disiapkan. Karena di bulan Ramadan doa kita akan diijabah. Yang belum menikah berdoa mudah-mudahan bisa mendapatkan pasangan yang terbaik di dunia dan akhirat. Yang punya problem masalah, persiapkan doa bagaimana masalahnya bisa diselesaikan. Yang ada hajat, silakan berdoa karena Allah membuka pintu dan itu tanpa syarat. Semoga kita mendapat kemuliaan di bulan Ramadan dan khususnya di bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Wah, Masya Allah. Artinya dengan kondisi seperti itu memang betul-betul harus kita persiapkan dengan baik, dengan target-target yang tentunya menjadi semangat dan motivasi untuk kita untuk terus melakukan peribadahan yang baik dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Terima kasih Pak Mabrur yang tentunya juga sudah hadir di studio Duta TV. Semoga insya Allah tayangan ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman masyarakat kita yang kemudian esok hari akan melangsungkan puasa di nisfu Sya'ban. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keberkahan dan kemudian juga diterima akan segala amal baiknya. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan Pak Mabrur mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.